Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di channel gua, perjalanan harian yang berisi perjalanan gua menembus macet di kota Jakarta, menembus jalan Jakarta. Wah, pokoknya lengkap lah guys nih. Jalan Jakarta nih gue lewatin ya. Tapi memang rutenya mudah-mudahan sih bisa memberikan informasi kepada kalian semua ya. Pertama yang jalannya sama. Ini oh ya guys, ini mungkin sekedar informasi. Ini posisinya ini settingannya masih normal ya. Jadi benar normal, belum gua rubah ke, karena kondisinya malam ya, belum gua rubah ke super night ya. Jadi ini benar-benar masih normal. Nanti kita lihat perbandingannya, mungkin nanti setengah jalannya lagi nanti gua ganti lagi ya, gua rubah ke mode super night. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingannya seperti apa. Mungkin kalau di kota Jakarta kalau pakai mode normal ini mungkin masih oke-oke aja ya, mungkin gak ada masalah lah. Mungkin nanti yang jadi masalah mungkin kalau ke mana, kalau ke daerah kali ya, mungkin menemui lokasi-lokasi yang gelap gulita yang sama sekali tidak ada penerangan. Ini kan kalau di Jakarta ini penerangan masih banyak ya. Mungkin sebelumnya ada video gue juga kondisinya bener-bener sama malam cuman normal. Nah ini gue coba buat membuat dua settingan ya. Nanti di awal ini gue coba di mode normal, nanti di setengah perjalanan gue nanti kan gue coba di mode super night. Jadi nanti kan kelihatan tuh perbedaannya. Nanti mau kualitasnya yang bagus yang mana, nanti kita coba cek. Dalam satu video itu nanti bisa dua settingan. Dan yang lain sih standar ya, settingannya 4K 30 fps sama seperti video sebelumnya. Nih kita lihat ya, karena jarang sekali di video gue perjalanan malam. Mungkin ada 1 atau 2 video perjalanan malam, ini kita coba perjalanan malam. Karena sebelum-sebelumnya kondisinya di sore hari atau menjelang malam kondisi masih lancar ya. Nanti kita lihat ini kondisi malam seperti apa. Apakah ada pergeseran, orang banyak pulang malam, atau nanti memang kondisinya memang ya saat ini lancar-lancar aja. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya atau hari yang cukup crowded, macet parahnya. Sorry guys, maaf. Nah buat kalian juga guys ya, info-info ya, kondisi kalian gimana. Nanti mungkin selanjutnya gue coba mulai live streaming ya. Nanti mungkin next videonya gue coba live streaming. Tapi kan kalau live streaming mungkin resolusinya hanya Full HD ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan kalau live streaming itu kan bener langsung bisa ditonton kondisi realnya kan. Oke, sudah hijau ya guys. Jadi kita sudah bisa gas. Terus sudah ada petugas polisi yang mengatur. Ini mungkin nanti gua ganti settingannya mungkin nanti pas saat isi bensin kali ya.
Ini bensin gua kebetulan sudah 1 bar nih sisanya. Jadinya mungkin nanti pas saat ganti isi bensin kali ya, gimana settingannya. Ini nanti gue coba lewat jalan veteran ya. Gue lewat pasar baru males kalau banyak lampu merah. Ini di sini kondisinya lancar sekali. Tuh orang main robos aja bahaya banget itu. Lihat tuh guys, gue udah rekam tuh. Gue nggak ngerti pikirannya apa tuh. Dia nggak ini ya, orang-orang kayak gitu tuh nggak punya rasa apa ya, rasa takut, rasa bersalah. Kan itu bisa menyebabkan orang kecelakaan ya. Karena apa ya gue bisa bilang ya, ya mohon maaf aja mungkin kataku kasar, seperti apa ya, karena kebodohannya sendiri ya. Maaf kalau gue bilang bodoh ya, sorry. Tapi kan itu hal yang apa ya, kelakuannya dia itu bisa menyebabkan orang terluka atau bahkan bisa meninggal dunia. Kenapa nggak sabar sebentar aja? Rugi beberapa detik lebih baik kan daripada rugi berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun kalau dia di penjara. Kenapa dia harus buat seperti itu? Oke lah orang buru-buru, cuman tapi kan harus tahu juga kondisinya. Ini lagi di jalan, lampu merah. Ya gue mohon maaf ya tadi kalau bilang kata-kata gue mungkin kasar, kebodohan ya. Itu gue gambarkan terhadap orang-orang yang tidak mengerti apa ya, merugikan orang lain ya pasti. Kalau dia mau kecelakaan sendiri oke lah, sana kecelakaan. Kalau mau dia mau kejar-kejar Evers, monggo silakan, tapi jangan melibatkan orang lain. Nah perbuatan dia itu melibatkan orang lain. Orang lain yang terkena dampaknya. Dia nggak kasihan apa ya, misal terjadi kecelakaan, nah ternyata orang yang terlibat kecelakaan yang lain punya anak kecil, punya bayi atau istrinya hamil dan orang tua sakit ya segala macam. Kita kan nggak tahu ya kondisi orang ya. Masa nggak mau ngalah beberapa detik aja dengan nerobos aja. Itu guys ya, tolong jangan ditiru tuh perbuatan kayak gitu tuh. Kalau lampu merah sih saranku jangan menerobos lah, jangan sekali menerobos lampu merah, karena kita tidak tahu, takutnya kendaraan yang di arah berlawanannya atau di arah simpang-simpang lainnya itu kendaraannya agak ngebut dan dia tidak bisa ngerem. Ya kalau misalnya apa ya, nggak terpaksa buat melanggar, jangan lah. Hal kecil apapun ya, walaupun mungkin yang lain misalnya naik trotoar juga ya monggo lah, karena itu kan tidak ada apa sih ya. Cuman ya pokoknya janganlah guys, sorry guys, janganlah melanggar lah. Ikutin aja lalu lintas, tertib lalu lintas lah. Karena kalau kita tertib lalu lintas, kalau terjadi apa-apa tuh kita nggak ada masalah, kita tidak tersangkut hukum, kita tidak bersalah. Bayangin aja guys, karena kesalahan kecil kayak tadi kita jadi terjerat hukum. Misalnya orang itu sakit, nah kalian mengobati kan, mau tidak mau kan harus tanggung jawab pengobatan. Membiayai lah segala macam, waduh. Kalau meninggal pidana, penjara.
Padahal karena kelakuannya itu sebenarnya bisa dihindari. Hal yang gampang gitu, hal yang kecil gitu, jadi besar itu kan hal kecil seharusnya ya, tapi kan dampaknya jadi besar. Ya kita saling ingatkan kan. Gue juga nggak inilah apa, gue juga orangnya juga kadang melanggar, cuma melanggarnya itu ya gue juga berusaha lah supaya tidak melanggar lalu lintas lah. Gue berusaha menjadi diri kita semua lah, sama lah, berusaha lebih baik. Tapi pelanggaran tersebut tuh sangat bahaya. Kita menerobos di lampu merah sangat berbahaya. Itu pelanggaran yang paling krusial ya guys ya. Pelanggaran yang paling krusial. Karena kita berhadapan dengan kendaraan dari berbagai arah, yang pasti kita tidak bisa melihat karena kita kan fokusnya ke depan aja. Padahal dari arah sebelah kanan atau sebelah kiri kita ada kendaraan juga yang mau lewat. Nah itu guys, makanya harus hati-hati guys. Kita saling mengingatkan lah. Gue juga ngomong gini, orang gak sempurna-sempurna banget kok. Ya kita manusia mana sempurna lah ya. Pasti kita punya kecacatan, punya kekurangan, keterbatasan dengan segala macam lah. Ya, intinya tadi kan seperti gue bilang sebelumnya, ya kita menjadi orang yang lebih baik lah. Dah itu. Dalam segala urusan, segala hal. Ini juga nih guys ya, nih kondisinya di sini juga kondisinya lancar kalau gue bilang. Ini lancar sekali. Karena biasanya ini sudah antrian tuh sudah sampai mana? Sampai flyover Senen di belakang kita. Cuman ini lancar. Ini semoga pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan WFA atau WFO inilah. Karena semua apapun itu pasti kita akan melihat hal mana yang paling baik, mana yang paling kurang baik kan. Nah dari yang baik ini kan pasti kita lihat lagi nih, ada berapa sih kebaikan yang terjadi. Terus yang kurang baik ini banyak atau tidak sih. Nah, apa salahnya kalau di situ banyak kebaikan, itu yang kita terapkan. Tapi lebih baik kan, kebaikannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Ya seharusnya kita pasti mikir yang banyak kebaikan kan. Ngapain yang banyak kekurangannya kita lakukan? Ini memang satu mungkin yang paling memberatkan ini kalau ada WFA, WFO ini mungkin terkait dengan SDM kali ya. Mungkin beratnya di situ kali ya, terkait dengan SDM kali ya. Jadinya agak berat kali ya untuk kinerja dari, mungkin ya ada penurunan kinerja dengan dilakukannya kebijakan WFO mungkin ya, juga nggak tahu lah. Tapi seharusnya dengan adanya WFO ini kan salah satunya kan lancar. Nah kelancaran ini kan akan punya dampak yang baik kan, dari sisi secara global, secara individu, secara ekonomi dan segala macam lah. Jadi nggak bisa sembarangan mengambil langkah-langkah lah ya. Pasti kan harus ada evaluasi dan data ya. Semua itu kan berhubungan dengan kondisi kondisi yang memang benar real terjadi ya. Nah ini kan dengan adanya WFO ini kan realnya itu kan kondisi lintasnya lancar. Dan pasti kan dari polusi atau lingkungan kan pasti akan mempengaruhi ya. Dari BBM. Sebenarnya kinerjanya juga kan dari
dari apa ya, dari kinerja pegawai kan pasti kan juga bisa saling mengisi kan dari kinerja pegawainya itu. Nah yang pertama nih, sorry, ini kita ngomongin SDM aja ya. SDM ini kan mungkin nanti bisa kita atur ya, jadi semuanya bisa saling mengisi dan pasti semuanya kan mau tidak mau menguasai semua pekerjaan kan. Misalnya yang satu bekerja dari rumah, nah yang satu di kantor. Nah yang di kantor ini kan mungkin bisa melakukan pekerjaan ya teman di rumah kan. Biarpun teman di rumah juga pasti harus kerja lah, namanya WFA kan, bekerja dari mana aja. Cuma tapi kan yang untuk yang fisiknya kan nanti kan bisa belajar juga nih teman yang, bahkan teman yang di kantor ini misalnya belum pernah melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut kan. Nah mau tidak mau kan dia harus berusaha apa ya, mau tidak mau kan dia harus berusaha belajar kan. Nah dari situ mau tidak mau kan dia harus menguasai hal tersebut. Itu sih maksud gue guys. Jadinya bisa saling mengisi lah. Jadinya balik lagi kuncinya sih pemerataan pekerjaan. Itu yang paling penting sih. Jadi tidak tertumpuk di beberapa orang, satu orang. Jadi semuanya itu bisa terlibat. Itu sih kalau gue bilang mah ya, SDM yang pengembangan SDM-nya justru di situ bagus dengan adanya WFO ini. Sebenarnya itu justru ada peningkatan kan, peningkatan kapasitas, kompetensi dan segala macam. Mungkin kalau bisa dilihat dari dari positifnya WFH terkait dengan SDM itu kali guys ya. Kan berarti sebenarnya seharusnya tidak ada bukan berarti kompetensi atau kinerja dari pekerja itu menurun sebenarnya. Sebenarnya bisa meningkat dengan pola seperti itu guys ya. Jadi memang memaksa SDM tersebut jadi meningkat kompetensinya kan. Mau tidak mau pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, yang belum pernah bekerja di bidang A, mau tidak mau kan dia harus mengerjakan bidang A kan. Nah itu guys, jadi peningkatannya mungkin seperti itu guys. Nggak berarti dengan adanya kebijakan WFO ini kinerja kita menurun. Seharusnya pola itu dilakukan. Iya kan guys, bener juga kan dengan pola seperti itu kan. Pemerataan pekerjaan itu penting guys, biar kompetensi dari masing-masing SDM itu biar bisa meningkat. Jangan sampai dia bekerja di bidang A terus, walaupun memang ada ada kompetensi khusus lah, ada kompetensi khusus yang memang dia di bidang bekerja itu kan. Tapi biarpun khusus kan itu bisa bisa dipelajari kan, walaupun nanti memang bukan PIC-nya ya, PIC-nya mungkin di orang A. Nah orang B ini dia akan mencoba membantu. Nah dari situ kan dia juga mendapatkan ilmu. Bisa lah guys, pasti ya, namanya pekerjaan. Semua itu pasti bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi mau menekuninya, berusaha aja, belajar. Itu yang penting kan. Itu mungkin guys ya, kalau terkait dengan peningkatan SDM saat ada WFO sebenarnya hal itu juga ini ya, nggak sulit lah diterapin. Kalau gue sih nggak sulit lah terapin itu. Itu kan buat kebaikan
apa ya, buat kebaikan bersama dengan adanya peningkatan SDM. Jadi dengan adanya mungkin apa ya, saran masukan tersebut ya, tidak selalu, masih ada secercah harapan biarpun kebijakan WFO diterapkan secara permanen ya, untuk ketakutan terkait dengan penurunan kinerja SDM ya, itulah salah satu solusinya mungkin ya. Mungkin ada banyak kali solusinya, tapi salah satu untuk peningkatan ya seperti itulah guys. Ini lalu lintasnya lancar ya, lancar banget nih. Biasanya malam tuh gua tempuh tuh 1,5 jam lah rata-rata ya kalau malam itu. Ini gue nggak tahu ya kalau dengan lancar gini apakah nanti bisa gue tempuh kurang dari 1 jam ya, nanti kalian tonton aja guys. Yang pasti lalu lintas yang gue lewatin selama beberapa hari ini kondisinya memang lancar ya, di sore, pagi dan sore, dan juga malam. Ini malam juga lancar. Ini macetnya cuma di sini doang guys, antrian lampu merahnya biasanya kan panjang. Di sini agak tersendat, tapi setidaknya ini masih, gue bilang masih lancar lah ini. Jadi di depan gue isi bensin dulu guys ya, nanti di depan ada pom bensin sebelah kanan. Ini jembatan sekarang bagus-bagus guys, kayak gitu jembatannya. Jembatan pokoknya sekarang sudah punya ikonik di daerah masing-masing ya. Jembatan JPO. Nah, tapi di depan ini ada nih guys, jembatan yang masih lama banget lah ini. Gue nggak tahu lah, mungkin kalian yang sudah sering dan atau tahu kondisinya jembatan ini dari dulu. Nah ini kalau ini jembatan model lama nih guys depan nih. Ini ada 3 JPO ini modelnya model lama. Ini kan guys, belum ikonik kan model JPO-nya ini nih guys. Nanti ada 3. Tapi setidaknya ini kan jembatan ini kan apa ya, mengalami beberapa sejarah kan. Ini depan nih ada 3. Karena kalau JPO sekarang itu sudah punya ikon sendiri lah, sudah punya karakter sendiri lah JPO-nya. Kayak tadi kan yang kita lewatin. Oh, ini JPO zaman dulu tuh kayak gini. JPO jadul banget ini modelnya. Kesannya tuh kaku ya.
tidak ada ornamennya, tidak ada ciri khasnya atau apapun itu kan. Guys, di sini banyak penjual-penjual ini nih guys, barang-barang apa ya, barang-barang yang mungkin sudah barang-barang jadul ya, mungkin kali ya, barang-barang yang lama banget itu. Tuh ada di situ tuh guys. Oke, kita isi bensin dulu. Ini mungkin nggak gue matiin kali ya. Wah, ngantri panjang banget ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita isi aja lah. Tapi ngantri panjang banget. Ini seperti aku coba gue matiin tuh guys ya. Sekalian nanti ngecek apa, ganti ke mode yang super night ya. Oke guys. Oke, ini udah berangkat dulu ya. Udah isi bensin, udah isi bensin. Antri lumayan guys. Ini udah patah aja karena bensin sudah seperti apa sih.
gitu aja kali.